Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam siri topik Tritunggal. Dalam edisi yang sebelum ini, kita mengatakan bahawa peranan Yesus adalah melakukan kehendak Allah Bapa dan Yesus itu adalah diutus oleh Allah Bapa. Adakah ini bermaksud Yesus adalah lebih rendah dari Allah Bapa kerana ia diutus dan melakukan kehendak Allah? Tidak sama sekali. Kita harus dapat membezakan peranan Yesus dan sifat Yesus. Dalam peranannya, Yesus memang melakukan kehendak Allah Bapa. Tetapi dalam sifatnya, Yesus tetap adalah Tuhan. Sifat ketuhanan Yesus tidak akan berubah kerana Yesus adalah sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita harus dapat membezakan sifat Yesus dan peranan Yesus. Dengan itu, kita lihat beberapa petikan di bawah. Yang pertama adalah Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Yesus berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Sepertinya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa? Adakah ayat ini menyangkal ketuhanan Yesus? Yaitu Yesus bukan Tuhan. Sama sekali tidak, ya. Di sini Yesus berbicara tentang peranannya, yaitu peranannya yang diutus untuk melakukan kehendak Allah Bapaknya. Itulah sebab Yesus berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Nah, bermaksud Yesus akan menyelaraskan pekerjaannya dengan apa yang Bapa akan kerjakan. Jikalau ia bukan kehendak Allah Bapa, Yesus tidak akan melakukannya. Walaupun Yesus itu maha kuasa juga. Ini menunjukkan kesempurnaan kesatuan yang wujud di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus, yaitu kesempurnaan kesatuan kehendak yang telah kita belajar dalam beberapa bahagian yang sebelum ini. Maka bila Yesus berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, Yesus berbicara tentang peranannya. Tapi sifatnya masih tetap sama. Yesus tetap adalah Tuhan dalam sifatnya. Ini tidak akan berubah, ya, dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kalau kita terus membaca kata-kata Yesus dalam ayat ini, Yesus menambah lagi dengan berkata, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ini adalah seperti Yesus berkata, apa yang Bapa boleh buat, aku pun boleh buat. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, apa yang Tuhan boleh buat, saya pun boleh buat? Tak
tak pernah ada orang yang boleh mengucapkan kata-kata seperti itu. Maksud Yesus adalah apa saja yang Allah Bapa lakukan, buat atau kerjakan, itu juga dapat dilakukan oleh Yesus. Wow. Bermaksud, kalau Allah Bapa dapat mencipta, Yesus juga dapat mencipta. Kalau Allah Bapa dapat melakukan mukjizat, Yesus juga dapat melakukan mukjizat. Kalau Allah Bapa adalah Maha Kuasa, Yesus juga adalah Maha Kuasa. Apa yang dapat dilakukan oleh Allah Bapa, itu juga yang dapat dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus hanya akan mengerjakan sesuatu kalau ianya kehendak Allah. Yesus itu tetap Maha Kuasa. Nah, bukan inikah sangat membuktikan bahawa Yesus adalah Tuhan? Di sini apabila Yesus berkata, apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Nah, kata-kata dalam bahagian ini berbicara tentang sifat Yesus yang ilahi. Ya, sifatnya yang ilahi. Maksudnya, dalam ayat ini ada dua bahagian. Bahagian pertama berbicara tentang peranan Yesus, yaitu anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dan bahagian kedua berbicara tentang sifat Yesus, yaitu sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Amin. Maka apabila kita membaca kata-kata Yesus, kita perlu teliti sama ada Yesus berbicara tentang peranannya atau sifatnya. Kita lihat satu lagi contoh dalam Yohanes 8 ayat 28 dan 29. Yesus berkata begini, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahawa akulah dia. Dan bahawa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus berkata di sini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Adakah kata-kata ini menunjukkan Yesus bukan Tuhan? Nah, sekali lagi, tidak. Nah, saya ingin bertanya di sini. Bila Yesus berkata, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Yesus berbicara tentang sifatnya atau peranannya. Nah, di sini dalam kata-kata di sini, Yesus berbicara tentang peranannya. Di dalam peranannya, sememangnya Yesus itu diutus. Dan Yesus akan melakukan perbuatan-perbuatan menurut kehendak Allah Bapa. Itulah sebabnya Yesus berkata lagi dalam ayat ini, aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ini juga menunjukkan kesempurnaan kesatuan yang wujud di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Yesus tidak akan mengeluarkan kata-kata kalau ianya bukan dari Allah Bapa, dan Yesus juga tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah Bapaknya. Nah, inilah yang dimaksudkan kesatuan perhubungan yang sempurna. Tapi Yesus sifatnya sebagai Tuhan tetap tidak berubah ya. Yesus masih maha kuasa. Tetapi ia tidak akan menyalahgunakan kemahakuasaannya atau menyalahgunakan sifat-sifat ilahinya kalau ia bukan kehendak Allah. Dan inilah maksud ayat seterusnya bila Yesus berkata, dan ia yang mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab
Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Wow, ya, disinilah saudara perhatikan kata-kata ini. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bolehkah saudara tangkap apa maksud Yesus di sini? Maksud Yesus, Yesus selalu melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Bapaknya. Selalu, ya. Bolehkah Anda ucapkan kata-kata ini dan berkata, saya Petrus, ya, atau saya Yohanes, senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhanku, ya, senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya rasa tidak akan ada orang yang boleh mengucapkan kata-kata ini. Kenapa? Sebab kita tidak sempurna. Kita telah berdosa dan kita masih boleh melakukan kesalahan. Tetapi Yesus berkata, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Wow, saudara, kalau Yesus dapat mengucapkan kata-kata ini bermaksud Yesus itu adalah sempurna dan tidak berdosa. Dengan itulah Yesus dapat berkata, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Inilah Yesus sebagai manusia. Hidupnya senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Allah Bapa. Bolehkah Yesus mengubah batu menjadi roti? Bolehkah Yesus memanggil satu angkatan tentera malaikat untuk selamatkan dia dari kayu salib? Sudah tentu boleh. Yesus boleh melakukan semuanya itu. Tetapi kenapa Yesus tidak melakukannya? Karena semua itu bukan kehendak Allah. Maka ia tidak akan melakukannya. Kalau ia tidak melakukannya, apakah itu bermaksud ia tidak berkuasa? Tidak, saudara. Yesus tetap maha kuasa. Tetapi Yesus tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah atau melebihi perintah Allah Bapa. Inilah yang dimaksudkan Yesus sebagai manusia memilih untuk menghadkan atau membatasi dirinya. Yesus tidak akan menyalahgunakan sifat-sifat ilahinya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini menunjukkan ketaatan Yesus yang sempurna, tak berdosa, dan kesatuan yang sempurna dengan Allah Bapa yang menyertainya. Haleluya. Melalui peranannya sebagai anak manusia, kita lihat kerendahan hati Yesus yang datang bukan untuk mengistiharkan dirinya Raja atau Tuhan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Dan karena itu kita dapat diselamatkan. Haleluya. Inilah keselamatan yang Allah Bapa anugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Allah Bapa kami yang maha tinggi dan maha kuasa. Allah Bapa yang kami sembah dan yang kami puji. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang telah kami terima. Dan karena itu kami tidak perlu lagi takut atau takut tentang masa depan dan akhirat. Karena kami tahu kami sudah selamat dalam tangan Tuhan. Kami ada harapan dalam Yesus Kristus. Seperti mana yang dikatakan dalam 1 Petrus bab yang pertama ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu,
yang tersimpan di sorga bagi kamu. Terima kasih Bapa. Kiranya janji pengharapan ini akan dapat meneguhkan hati dan iman kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Amin.